Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gedang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang bagaimana sih cara kita mengelola utang kita dengan bijaksana agar hidup lebih nyaman. Sebenarnya untuk kita berutang sih nggak ada larangan ya, kecuali jika kita berutang tidak membayar, itu ada larangannya. Karena hutang tidak dibawa mati, jadi harus berhati-hati terhadap hutang. Namun dengan berutang kita juga bisa menambah income kita dengan lebih produktif agar teman-teman lebih bijaksana, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih pintar dalam mengelola hutang-hutang kita. Nah, kali ini saya akan bahas secara detail agar teman-teman lebih memahami bagaimana sih cara yang baik agar teman-teman bisa mengelola hutang lebih bijaksana dan hidup lebih nyaman. Oke, kita langsung aja check it out. Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Nah, kita langsung aja ya. Nah, seandainya bagaimana jika suatu saat teman-teman tertimpa musibah sehingga kesulitan membayar hutang. Nah, mungkin ada kalanya kita tertimpa musibah sehingga kesulitan membayar hutang karena kejadian yang tidak diharapkan. Nah, jangan sampai teman-teman termenung ataupun merenungkan nasib dan hanya memikirkan bagaimana cara membayar hutang namun tidak melakukan usaha apapun. Nah, yang paling penting jangan panik terlebih dahulu. Nah, si teman-teman bisa ikuti langkah-langkah berikut. Langkah-langkah ini juga sangat disarankan oleh OJK untuk teman-teman lebih berhati-hati dan juga lebih bijaksana. Nah, yang pertama, teman-teman bisa lakukan konsultasi dengan kreditur. Jadi, ceritakan kondisi keuangan teman-teman kepada bank atau lembaga keuangan ataupun fintech yang memberikan pinjaman kepada teman-teman bahwa kita sedang mengalami musibah, kesehatan finansial kita menurun. Nah, jika teman-teman juga dapat melakukan permohonan restrukturisasi kredit dengan memanjangkan jangka waktu sehingga cicilan akan lebih kecil dari sebelumnya atau keringanan. Nah, untuk restrukturisasi ini bersifat permohonan. Jadi untuk bank lah yang berhak ataupun lembaga keuangan dan selektif dalam menentukan pemberian tersebut. Nah, yang kedua, jangan ragu untuk menjual aset untuk melunasi atau menutupi hutang. Jadi jika misalkan keuangan teman-teman sedang menurun, hal yang terpenting adalah kita harus menyiapkan mental kita serta kita sadar bahwa banyak sekali badai yang sedang menerpa keuangan kita. Nah, dikala mental kita udah siap, maka kita akan bisa berpikir lebih jernih dan lebih bijaksana lagi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kita. Termasuk kita harus mengorbankan aset-aset kita ataupun barang-barang kita untuk kita jual agar bisa menjaga nama baik dan juga reputasi di lembaga keuangan. Nah, nggak apa-apa sebenarnya sih kita kehilangan aset kesayangan kita saat kondisi kita terpuruk, asal utang kita bisa lunas serta nama baik kita terjaga dibanding kita menunda menjual ataupun menunda membayar pinjaman kita. Akibatnya nama kita bisa di blacklist di lembaga keuangan sehingga kita tidak bisa lagi mengajukan pinjaman dimanapun. Itulah pentingnya bersihkan nama kita, karena misalkan kita udah lunas hutang nih, nah jika kita membutuhkan pinjaman lagi, kita bisa dengan lancar meminjamnya kembali dan hubungan kita dengan pihak bank ataupun pihak lembaga keuangan juga baik. Yang ketiga, lebih atur prioritas hutang kita. Nah, pada dasarnya ya ada dua metode terbaik yang dapat kita gunakan untuk melunasi hutang-hutang kita. Terlebih jika teman-teman memiliki lebih dari satu hutang. Semoga metode ini bisa membantu teman-teman ya. Jadi, untuk prioritasnya teman-teman harus dahulukan untuk melunasi hutang yang nilainya paling kecil.
Misalkan teman-teman memiliki hutang untuk pembelian handphone seharga 5 juta dan motor seharga 12 juta. Nah, jika pendapatan kita terbatas, maka teman-teman prioritaskan untuk melunasi hutang handphone terlebih dahulu sebelum memulai mencicil hutang motor. Artinya yang kecil dulu baru yang terbesar. Nah, yang kedua, teman-teman bisa mendahulukan hutang dengan bunganya yang lebih besar. Misalkan ya, teman-teman memiliki hutang handphone tadi 5 juta dan motor 12 juta. Minimal untuk cicilan per bulan untuk handphone adalah 250.000, sementara motor 600.000. Untuk bunga cicilan handphonenya 3,5% per bulan, sedangkan motor 2% per bulan. Jadi jika teman-teman memiliki uang berlebih, maka dahulukan untuk melunasi handphone terlebih dahulu karena bunganya yang lebih tinggi. Sehingga jika kita menunda untuk membayar bunga yang lebih tinggi, maka nanti lama-kelamaan bunganya akan naik. Nah, berikut ada tips cara mengelola hutang dengan bijak. Nah, jika teman-teman saat ini mendapatkan fasilitas pinjaman dari jasa keuangan, ada baiknya teman-teman perhatikan tips berikut. Nah, yang pertama, silakan atur kembali pengeluaran bulanan teman-teman. Jadi ketika kita sudah mendapatkan pinjaman, maka nanti kita akan timbul kewajiban baru setiap bulannya di luar kebutuhan yang biasa kita keluarkan. Jadi sisihkan dahulu pendapatan kita untuk membayar seluruh hutang kita dahulu, lalu sisanya baru kita gunakan untuk kebutuhan, dan kemudian jika masih ada barulah kita tabung. Jadi dahulukan untuk membayar hutang terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua, teman-teman bisa berhemat. Nah, siapa sih yang ingin berhutang dengan jangka waktu yang panjang? Pasti nggak ada yang mau kan? Jadi di masa angsuran pinjaman ini ada baiknya teman-teman lebih ekstra lagi berhemat. Maksudnya puasa dulu ya dari ganti handphone baru, atau yang hobi liburan stop dulu liburannya, atau yang hobi belanja baju shopping stop dulu shoppingnya, untuk agar kita bisa membayar kewajiban kita setiap bulannya dengan tepat waktu. Teman-teman juga bisa menyisihkan uang teman-teman untuk diinvestasikan sehingga bisa melunasi utang-utang sebelum jatuh tempo. Itulah pentingnya investasi ya. Kemudian untuk lifestyle itu tunda dulu karena kita masih memiliki hutang yang wajib kita bayar. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa kelola pendapatan ekstra kita untuk melunasi hutang. Jadi misalkan jika teman-teman mendapatkan insentif tahunan dari perusahaan ataupun dari tempat kita bekerja, atau tunjangan hari raya atau tunjangan cuti, itu bisa teman-teman gunakan untuk melunasi pinjaman kita. Nah, apabila semua hal di atas kita terapkan dan teman-teman berhasil membayar seluruh pinjaman atau kredit hingga lunas, maka pihak bank atau lembaga keuangan lainnya pasti juga nggak akan segan untuk memberi pinjaman kepada kita di saat kita butuh. Jadi sikapilah uang kita dengan bijak, cerdas mengelola untuk masa depan kita sehingga kita lebih sejahtera. Nah guys, itu dulu tips dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.